Tahukah kalian, laga timnas Indonesia versus Australia membuat ribuan supporter Indonesia kecewa. Bagaimana tidak kecewa? Skuad asuhan Patrick Kluivert dibantai 5-1 oleh Australia. Padahal di laga tadi jutaan fans Indonesia sangat berekspektasi tinggi. Dengan skuad yang berkualitas kita berharap Indonesia bakal menang. Apalagi Patrick Kluivert dikenal bakal menerapkan taktik total football. Ternyata yang ada hanya total kalah dibantai habis. Jelas saja namanya menggema di sosial media hingga trending saat ini. Bahkan sampai dibandingkan dengan pelatih Sintayong. Ya itulah yang kita saksikan. Bagaimana ribuan supporter timnas Indonesia meneriakan nama seorang Sintayong di Sydney Alliance Arena Stadium. Bahkan langsung di hadapan pelatih utama Patrick Kluivert sendiri. Tak hanya nama Sintayong menggema di kandang Australia. Sintayong yang melangsungkan nonton bareng di sebuah acara. Kemudian para supporter di sana pun juga spontan melakukan hal yang sama, yaitu meneriakan mantan pelatih timnas Indonesia tersebut. Tak cuma Patrick Kluivert dan Sintayong yang trending saat ini. Ketum PSSI pun tertangkap kamera sedang menangis ketika Indonesia dibantai 5-1 oleh Australia. Ya pada laga ini jelas ini adalah kekalahan terbesar sepanjang Indonesia versus Australia. Fans Indonesia pun membandingkannya saat Indonesia dinahkodai oleh STY. Saat dilatih Sintayong, skuad Garuda berhasil menahan imbang dengan skor 0-0 di GBK. Padahal jika Patrick Kluivert minimal bisa menahan imbang kembali Australia, mungkin Indonesia saat ini hanya tertinggal 1 poin saja dari Australia. Bukan gagal move on dari Sintayong, namun kita sebagai fans Indonesia tentu kecewa dengan hasil ini. Padahal amunisi baru juga sudah bertambah, namun malah kena bantai oleh tim Kangguru. Saat STY nonton bareng dengan fans Garuda, entah apa yang berkecamuk di benak Sintayong saat itu. Tapi di tengah derasnya hujan gol yang bersarang ke gawang Martin Pais, ada satu hal yang begitu mencolok. Tatapan mata itu sangat tajam, seperti halnya menyimpan banyak luka. Tentu bukan sekadar pandangan seorang mantan pelatih, tapi sorot mata seorang pejuang yang pernah berdiri paling depan untuk negeri ini. Pelatih yang bahkan tak pernah sekalipun kita melihat ia duduk. Baik saat timnas unggul apalagi ketika timnas tertinggal. Bahkan ketika timnas tertinggal, Sintayong selalu emosional hingga marah-marah. Dan kini pelatih itu hanya bisa menyaksikan tim yang dulu ia bentuk dihantam tak berdaya dibantai tim Australia. Yang kegagalan Kevin Dix mencetak gol lewat penalti membuat mental skuad Garuda turun drastis. Padahal jika ini menjadi gol, ini akan menjadi momentum yang sangat bagus. Untuk gol Indonesia sendiri dicetak oleh Romani. Gol hiburan ini tetap saja tidak bisa menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Tentu tak cuma kita sebagai fans Indonesia yang kecewa. Sintayong sebagai mantan pelatih utama pasti merasakan hal yang sama, di mana luka di dalam hati seorang Sintayong pasti sangat teriris, karena hanya dia yang tahu betapa kerasnya perjuangan membangun pondasi tim ini. Bukan hanya sekedar membangun menjadi kuat, tapi juga membangun dari ketiadaan. Dan malam itu sorot matanya seolah berbicara. Tatapan itu bukan tatapan marah, tapi tatapan seorang yang tahu, di mana pernah memberikan segalanya untuk negeri ini. Malam ini semua terbukti dengan sangat nyata. Ketika dulu timnas Indonesia berhasil menahan gempuran Australia dengan skor 0-0. Banyak yang menganggap itu hanya keberuntungan belaka. Tapi lihatlah sekarang dengan komposisi Australia yang lebih lemah dari sebelumnya. Dan dengan tim kita yang secara materi jauh lebih kuat, justru kita dihantam habis-habisan. 5 gol berhasil disarangkan Australia ke gawang kita. Sementara dulu bahkan 1 gol pun tak mampu mereka ciptakan. Ini bukan sekadar kekalahan. Ini tamparan kelas yang mengguncang kesadaran kita.
Bagaimana keputusan Erick Thohir memecat STY sangatlah tidak logis. Bahkan banyak yang bilang, kekalahan ini adalah karena dari federasi yang terlalu mementingkan ego mereka. Jika ada yang bilang kekalahan ini adalah proses karena pelatihnya baru, tentu ini adalah kalimat yang sangat bodoh. Saat ini tidak ada yang namanya proses-proses. Setiap laga adalah kemenangan harga mati. Ya kecuali jika ingin melihat Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia. Tentu kita sangat kecewa dengan hasil ini, karena kita menyia-nyiakan sosok yang pernah membawa kita terbang sampai sejauh ini. Tapi kemudian disingkirkan begitu saja. Sungguh malam ini bukan hanya tentang skor. Ini tentang kenyataan pahit yang harus kita telan. Bahwa kadang yang kita caci, justru adalah yang paling kita butuhkan. Yang menariknya atas kekalahan ini, bahkan pengamat sepak yang selalu mengkritik Sintayong hilang entah kemana. Mereka seperti ditelan bumi. Dulu ketika Sintayong kalah, mereka muncul di mana-mana. Padahal saat dilatih Sintayong, Indonesia cuma kalah dari Cina saja. Namun berkoar-koarnya seperti Indonesia sudah tersingkir dari kualifikasi Pildun saja. Atas kekalahan ini, kini skuad Garuda berada di posisi keempat di bawah Arab Saudi, di mana masih dengan 6 poin. Sementara Australia kokoh dengan 10 poin. Di pertandingan lain, Timnas Bahrain juga kalah 2-0 oleh Timnas Jepang. Tentu di sisa 3 laga lagi. Patrick Kluivert wajib membawa kemenangan jika ingin Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia. Jika kalah tentu habis sudah harapan Indonesia menginjakkan kakinya di Piala Dunia. Ya namun ingat baik-baik, semangat ini jangan sampai padam. Perjuangan ini belum selesai. Masih ada laga melawan Timnas Bahrain. Masih ada luka yang belum terbalas. Dan ini bukan lagi sekadar misi memenangkan pertandingan. Ini adalah misi membalaskan harga diri. Kita lampiaskan kekalahan besar oleh Australia di GBK nanti. Kita bantai habis Bahrain di kandang kita sendiri. But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Kualat sama Sintayong ini mah. Kualat sama Sintayong ini mah. Kualat sama Sintayong ini mah. Kan sudah cakap jangan pecat Sintayong. Apa benda ni weh? Abang sangat kaget Timnas Indonesia bisa dibantai 5-1 oleh Australia. Jika kita bandingkan permainan Timnas saat ini dengan pertandingan tahun lalu di GBK, perbezaan yang sangat besar guys, terutama pertahanan. 15 Siapa sih? Let's be fair, 3 tahun lalu siapa yang berpikir kita bisa bersaing masih bisa ada di level ini? Tidak ada. Iya. Sekarang sudah ada progres. Cuma sekali lagi ini olahraga, proses. Gak ada yang jatuh dari langit. Bahwa kita seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Gak bisa kita happy terus. Gak bisa.